Lihat, saya akan nyalain 5 menit lagi fade. Nah, kayak gitu ya. Jadi nanti pembicara akan lihat tuh apa ngelanjutin time yang tadi ya. Nah, lanjut lagi dia. Kalian tinggal munculin waktu habis. Halo teman-teman, jumpa lagi di Tutor Digital. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan coba bahas tutorial gimana caranya membuat timekeeper menggunakan OBS ya. Walaupun sebenarnya timekeeper itu bisa menggunakan banyak software ya selain OBS, pakai PowerPoint pun juga bisa ya. Nah, tapi di sini saya coba pakai OBS karena saya memang lebih senang pakai OBS. Nah, sekarang kita akan coba praktekin ya. Jadi, timekeeper itu biasanya dipakai dalam sebuah acara ya. Biasanya kayak ini. Nah, ini ada sebuah acara yang menggunakan timekeeper ya. Jadi timekeeper itu biasanya semacam ini ya, informasi real time. Jadi kalau misalnya pembicara lagi naik ke atas panggung, yang kemudian nanti pasti dia memiliki waktu gitu ya. Jadi supaya dia tahu waktunya tinggal berapa menit lagi, maka kita gunakan timekeeper gitu ya. Jadi timekeeper itu nanti biasanya nongolnya itu di TV Matador ya, atau ini ya, floor monitor ya. Jadi kalau ini settingannya floor ya. Jadi kadang-kadang ada juga yang pakai standing ya. Tapi kalau di event yang ini itu dia pakainya floor LED monitor ya. Nah, dia ada di bawah. Jadi apa yang kita buat itu akan muncul di sini secara real time. Jadi ini tidak hanya memunculkan durasi, tapi juga bisa kita ubah. Misalnya kita ingin memberikan informasi kepada pembicara terkait pengumuman ataupun informasi yang sifatnya custom. Nah, itu kita bisa buat juga ya, supaya nanti pembicara bisa lebih ngeh. Nah, kemudian di sini untuk beberapa video, jadi saya buat menggunakan video, maksudnya saya edit menggunakan video, enggak hanya menggunakan timekeeper aja. Contohnya seperti yang waktu habis ini ya. Jadi saya setting dia menggunakan animasi yang bergerak supaya pembicara jadi lebih peka untuk melihat ke monitor yang di bawah tadi ya. Nah, saya menggunakan animasi. Nah, saya buatnya itu menggunakan CapCut ya. Jadi saya sudah custom beberapa video. Nah, ini saya pakai CapCut. CapCutnya yang pro ya, karena ini memang pakai animasi yang udah pro. Nah, jadi kita cukup buat dua teks, ada teks besar dan juga teks kecil. Saya rasa kalian pasti bisa ya. Kemudian nanti kalian tinggal kasih animasi aja. Animasinya pakainya yang loop, jadi dia akan ngulang terus. Nah, kalau untuk yang waktu habis itu saya pakai animasinya yang ini ya, yang heartbeat. Nah, ini dia. Jadi animasi kedut-kedut nih. Jadi kalian tinggal aktifin animasi ini ke dalam teks kalian. Nah, sekitar 6 detik lah ya. Nah, ini sekitar 6 detik. Kemudian saya ekspor. Nah, nantinya ini akan jadi video loopingan untuk waktu habis. Nggak hanya itu, saya juga sempat bikin yang versi, nah misalkan seperti ini. Waktu tersisa 5 menit lagi. Nah, ini saya udah siapin juga ya, 5 menit lagi. Kalau misalkan mau lebih kecil lagi, kalian tinggal ganti teksnya yang 5 menit jadi 2 menit. Nah, render ulang aja lagi, export lagi. Jadi ada dua, 5 menit dan juga 2 menit. Nah, kalau yang ini yang bergerak itu yang waktu tersisa ya. Nah, sebenarnya bebas ya, kalian mau buat yang ini bergerak juga bisa. Oke. Nah, kalau untuk video yang berkedip itu saya pakainya CapCut ya. Oke, langsung aja sekarang kita akan coba praktekin gimana caranya membuat timekeeper seperti ini. Oke, langsung aja kita akan coba gunain scene yang kosongan dulu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba custom dulu dari sisi scene-nya. Nah, scene yang pertama kita akan coba buat blank ya. Nah, jadi scene blank ini nanti kita isi background aja. Nah, source-nya kita gunain gambar, background kosong ya. Nah, kemudian klik OK, kita cari. Nah, di sini saya udah siapin ya. Oh, sebentar. Nah, ini ada background black. Nah, saya pakai yang black ya. Klik OK. Nah, ini kan belum full nih. Kita
fullin dulu, edit, transform, fit to screen atau Ctrl F ya. Nah, ketika dia udah fit on Windows, fit on canvasnya, kita lock dia. Jadi ini settingan canvasnya, kalian ubah dulu ya. Saya pakainya di 1920 dikali 1080 sesuai dengan kebutuhan outputnya ya. Karena outputnya widescreen, jadi settingannya seperti itu. Nah, untuk yang blank cukup diisi dengan background warna hitam. Selanjutnya ini kita duplikat. Nah, di sini saya akan buat 5 menit ya. Misalkan 5 menit. Saya akan buat yang 5 menit. Biasanya kalau 5 menit itu durasi untuk MC ya. MC itu kan kalau maju ke depan itu juga dikasih timekeeper supaya dia nggak lewat. Itu sekitar 5 menit. Nah, selanjutnya kita akan panggil teks GDI di sini. Nah, ini kita buat 5 menit juga sama ya. Kita klik OK. Nah, di sini kalian ketik. Sebenarnya ini hanya buat mancing aja ya, karena nanti kita akan gunain script. Tapi tetap masukin teks dulu 5 menit juga, nggak apa-apa, samain hurufnya gede semua aja 5 menit. Kemudian alignmentnya center aja ya, center juga saya pakai center semua. Kemudian select fontnya kalian coba kasih yang black ya biar dia tebal. Nah, ini udah berubah tebal, klik OK. Nah, selanjutnya ini kalian boleh scaling seperti ini biar gede. Terus ini diposisiin di tengah. Caranya pencet aja CTRL-D ya, Ctrl D. Nah, dia akan langsung ke tengah. Selanjutnya kalau udah kalian tinggal lock. Nah, sebelum lanjut ke scene berikutnya, kita akan coba kasih dia pergerakan dulu ya. Caranya kita masuk ke tools, kemudian script. Nah, di sini ada tanda plus. Kita klik plus. Nah, nanti akan muncul. Jadi ini bawaan dari OBS-nya langsung ya, bukan download dari sumber yang lain, tapi ini udah bawaannya langsung. Nah, kalian tinggal pilih yang countdown.lua ini ya. Nah, kemudian klik open. Nah, untuk settingannya nanti di sini kalian tinggal atur sesuai kebutuhan kalian ya. Kalau di sini itu 5 menit bisa kalian rubah tinggal, atau mau 10 menit, nah itu bisa. Nah, ini kita setting 5 menit dulu aja. Kemudian nanti text source. Nah, ini text source ini memanggil yang ini gitu ya. Nah, ini kita panggil. Kita panggil 5 menit. Nah, kemudian final text itu artinya ketika ini sudah selesai, maka dia akan muncul teks. Nah, tapi saya nggak mau munculin, jadi saya akan kosongin aja. Jadi saya delete. Tapi kalau kalian mau munculin teks ya diisi aja gitu ya. Oke, kalau udah seperti ini kalian tinggal close. Nah, ini udah ada efek scriptnya. Jadi kalau misalkan kita fade, kita kasih animasi fade atau transisi, fade aja dulu. Nah, ini udah bergerak ya. Tapi memang standar bawaan dari timekeeper, dari script itu dia ada durasi jamnya ya. Kalau misalkan kalian nggak mau ada durasi jamnya seperti ini kan jam, menit, detik ya. Itu kalian harus edit dulu di dalam OBS-nya ya, maksudnya seperti ini. Misalnya kita akan masuk tadi ke script ya, kita klik plus. Nah, saya ingin tahu dulu lokasinya di mana. Nah, ini saya akan copy lokasinya, klik kanan, copy, oke. Kemudian kita klik cancel, close. Nah, ini biarin dulu ya. Sekarang kita masuk ke Windows Explorer ya. Nah, kita masuk ke sini. Kemudian atau jangan dari sini deh, kita langsung aja start. Klik notepad ya, jadi langsung kita edit, klik notepad. Nah, pilihnya run as administrator ya, kemudian klik yes. Nah, di dalam sini kita bisa atur nih ya, di sini kan ada string formatnya ya. Nah, ini kalau kalian nggak mau pakai hours itu kalian delete ini, delete. Oke, sampai sini ya di delete. Nah, jadi hoursnya hilang, kemudian yang ini juga dibuang. Dari mulai ini ya, .2 sampai persen dihapus. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini kalian tinggal masuk file kemudian save. Nah, ini udah otomatis nyimpen. Jadi yang countdown.lua ini udah ke save ya. Nah, sekarang kita akan tes dulu. Ini kita balikin dulu ke sini.
terus kita fade lagi. Nah kalau belum nongol berarti kalian harus panggil ulang scriptnya ya, masuk ke tools, script. Nah ini harus di delete dulu, kalian panggil lagi. Nah klik countdown.lua ini, open. Nah ini 5 menit, nah ini isi ulang. Nah ini startingnya kita hapus juga, close. Nah ini udah berubah ya, hanya posisinya geser. Kalau posisi geser kalian tinggal klik aja ini, buka. Ini tinggal di Ctrl D ya. Nah dia ke tengah lagi, fade. Nah jadi dia udah tanpa ada muncul jamnya ya, jadi ada detik dan menit aja. Oke, untuk yang 5 menit udah beres. Nah sekarang kita akan coba bikin yang custom time ya. Nah yang custom time berarti kalian harus duplikat tuh, yang di sini harus diduplikat juga ya. Karena script itu, satu script hanya bisa untuk satu countdown ya. Oke, satu countdown script ini hanya bisa satu. Jadi kalau kalian mau bikin lebih dari satu timekeeper, kalian harus buat lagi. Tapi yang ini harus diduplikat ya. Caranya bisa langsung dari sini, klik kanan, copy dan klik kanan, paste. Nah di sini kalian rename aja. Kalian rename, misalkan jadi custom kayak gini ya, custom. Klik. Nah jadi sekarang ada 2 nih. Nah sekarang kita pilih yang custom. Nah ini aman nih, jadi dia ini dan ini beda.